mau ini dulu atau mau lanjutnya? Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak nih? Posisinya di RT warga ya? Yang ikut tanda tangan di sini. Saya merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia juga yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu, kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak? Bukan gitu, Bu. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini, Bu. Terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham. Siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham. Tahulah mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham. Dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, terputus. Maksudnya, langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirapura itu hanya itu Pak. Jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi, Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah, Bu. Pak Lukman. Tadinya Pak saya di Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini, ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Deddy Koswara itu saudara Pak. Nah, oke. Ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diserobot oleh Deddy Koswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Deddy Koswara. Ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah, oleh jaringan polusi mafia tanah Saling Gugat ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia bukan. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan, Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Deddy Koswara. Ini kan ini kan segini, Bu. Ini kan begini. Nah, ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat. Ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi, Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat, ini kejanggalannya apa? AJB antara Deddy Koswara itu dijual. Yang dijual nih, Bu? Ya. Yang dijual, ya, dijual ke Ibu Iwan Surjadi, Deddy Koswara, dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel, ya kan? Entar ada itu. Kita jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama yang membeli dong harusnya. ini penjual, Bu. Itu, Bu.
tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga entar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya, saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini, itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Intigraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013. Ketika keluarga 2016. Bahkan ada kalau ada buat mundur Pak, 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Cirebon dan Belos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000 sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya? Kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, maka wakil warga di sini Bu, wakil di sana. Warga di sana itu di mana Pak? Dago Los. Oke, Dago Los. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh itu yang maksud Bapak ya. Jadi pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya, berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya, bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri, sudah ada pengkondisian di warga-warga sekitar untuk hanya nama-nama ini yang bakal muncul di surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum tadi kriterianya tadi yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Cepi, itu Pak Dirman kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Kampung Cirebon Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi pihaknya. Namanya para pihak namanya Pak. Bapak akan ikut. Jadi gini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke. Penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diisi Bu ya Bu ya, diiniin cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meli Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Koswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak jebutnya Pak. Iya, AJB-nya. Ini serius ini Bu. Jadi
Jadi Hmm. itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual, Ya kan? atas nama penjual, maaf koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya pembeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, Korelasi, nah itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Los. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirakuan ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Los. Itu di atas tergugat 232 Cepi. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya? 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, ini beneran. Ini. Ini tangan tadi ya, yang bilang tuh. 2, 3. Ya tangan ini punya saya deh Pak. Yang Bapak udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Ya nanti udah. Ya, gimana Pak Cepi Pak Cepi? Ketemu nggak? Cepi ya.